Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daningsih Novitasari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya angkatan 2022 semester 5 dengan NIM 2223026509. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran, fungsi evaluasi, jenis-jenis evaluasi, dan lainnya. Mohon disimak ya. Bye-bye. Evaluasi pada hakikatnya adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematis oleh evaluator untuk melihat keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan kegiatan dengan hasil yang telah dicapai oleh objek tertentu. Evaluasi menurut para ahli dan makna evaluasi. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui apakah suatu kegiatan dilaksanakan telah atau belum mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Merdapi pada tahun 2012, evaluasi adalah upaya membandingkan suatu atau kesesuaian antara hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut Stufflebium dan Sinkfleet pada tahun 2007 mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan tentang ukuran-ukuran dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak dari suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan putusan tentang kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Widoyoko pada tahun 2011 menyimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menyajikan informasi tentang suatu program atau kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut, maka evaluasi paling tidak mengandung beberapa makna sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, evaluasi merupakan upaya membandingkan antara tujuan kegiatan dengan hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, evaluasi memiliki objek tertentu. Objek evaluasi bisa berupa orang, misalkan peserta didik ataupun mahasiswa. Yang keempat, evaluasi membutuhkan evaluator. Evaluator adalah orang ataupun sekelompok orang yang memiliki keahlian khusus untuk melaksanakan evaluasi. Yang kelima, evaluasi menyediakan berbagai informasi tentang keberhasilan kegiatan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan bagi berkelanjutan kegiatan tersebut. Jika dikaitkan dengan definisi evaluasi di atas, maka evaluasi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk melihat hasil pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu kegiatan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk melihat hasil pembelajaran, keberhasilan proses, dan hasil pembelajaran proses tersebut dilihat dari perkembangan aspek-aspek hasil belajar yang mencangkup tentang aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Evaluasi pembelajaran juga merupakan upaya untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pembelajaran sehingga dapat ditentukan beberapa alternatif tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap peserta didik maupun sistem pembelajaran tersebut. Menurut Mansur DKK pada tahun 2009 mendefinisikan evaluasi pembelajaran sebagai proses pengumpulan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar individu, kelas, ataupun kelompok. Yang pertama, evaluasi pembelajaran harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Yang kedua, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara
membandingkan antara hasil pelajaran dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, adanya kriteria tertentu yang dijadikan dasar maupun patokan untuk menentukan keberhasilan objek yang dievaluasi. Kriteria tersebut dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, objek evaluasi pembelajaran adalah peserta didik. Yang kelima, evaluator evaluasi pembelajaran adalah guru atau tenaga kependidikan. Yang keenam, evaluasi pembelajaran menyediakan informasi tentang keberhasilan belajar peserta didik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Fungsi evaluasi di sini ada 4, yaitu yang pertama fungsi penilaian. Fungsi penilaian pembelajaran berfungsi untuk menilai capaian hasil belajar. Oke. Dengan melakukan evaluasi pembelajaran, kita dapat menilai aktivitas program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Aktivitas itu dapat dilihat dari besarnya perubahan tingkah laku peserta didik sebagaimana telah pembelajaran. Ditetapkan dalam tujuan. Meskipun demikian, fungsi evaluasi yang hanya berorientasi pada penilaian capaian tujuan pembelajaran telah banyak mendapat kritik. Hal ini didasari pandangan bahwa program pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak aspek, sehingga penilaian keberhasilannya tidak semata-mata dilihat dari pencapaian tujuan, tetapi juga harus melihat aspek-aspek lain seperti sebagaimana input sumber daya dan proses pembelajaran tersebut. Menurut Mansur DKK per tahun 2009, nyatakan bahwa program pembelajaran tidak semata-mata menghasilkan capaian tujuan pembelajaran, seperti tumbuhnya kepercayaan, keyakinan diri, kemandirian, tanggung jawab, dan aspek-aspek psikologis lainnya. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran akan berfungsi optimal jika evaluasi itu mencangkup aspek-aspek psikologis secara komprehensif yang dalam taksonomi Bloom dinamakan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua ada fungsi diagnostik atau juga evaluasi pembelajaran juga berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mendiagnosa kesulitan dan perkembangan belajar pada peserta didik. Jika seseorang peserta didik mengerjakan seperangkat soal evaluasi, maka pola jawabannya dapat menggambarkan tingkat kepemahaman sekaligus tingkat kesulitan belajar yang dialaminya. Misalkan, dalam evaluasi pembelajaran mata kuliah matematika, seorang mahasiswa melakukan kesalahan dalam perhitungan. Maka, kesalahan tersebut menggambarkan kesulitan belajar mahasiswa tersebut. Contoh lainnya adalah kesalahan peserta didik pada kelas 2 dasar dalam memahami pertanyaan soal pada pelajaran bahasa Indonesia, bisa menggambarkan adanya kesulitan peserta didik tersebut dalam mengenali huruf dan membaca. Yang ketiga ada fungsi penempatan. Evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi untuk menempatkan peserta didik pada posisi tertentu, baik posisi jika dibandingkan dengan peserta didik lain maupun terhadap standar tertentu. Jadi maksudnya itu adalah dalam konteks ini evaluasi pembelajaran juga berfungsi selektif, artinya hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan oleh guru, sedangkan sekolah dan pengambilan kebijakan untuk menyeleksi peserta didik. Hasil seleksi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menempatkan seseorang peserta didik pada posisi kelulusan tertentu pada kelas tertentu, melanjutkan atau berhenti pada titik tertentu karena tidak lulus seleksi. Yang keempat ada fungsi motivasi evaluasi pembelajaran yang dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi motivasi belajar pada peserta didik. Jadi maksudnya di sini adalah hal ini didasari pada kenyataan bahwa peserta didik cenderung akan meningkatkan kesiapan belajarnya ketika akan dilakukan evaluasi belajar. Adanya keinginan untuk memperoleh nilai yang baik cenderung menyebabkan peserta didik lebih serius untuk belajar. Selain itu, peserta didik yang memperoleh nilai baik dari hasil evaluasi akan memiliki motivasi semakin tinggi untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai hasil belajarnya.
Sementara peserta didik yang memperoleh nilai kurang baik seharusnya termotivasi untuk mencapai nilai yang lebih baik lagi pada evaluasi berikutnya. Manfaat evaluasi yang pertama itu ada manfaat untuk peserta didik. Tujuan pembelajaran bagi peserta didik adalah tercapainya perubahan tingkah laku, kognitif, afektif maupun psikomotorik. Untuk mengetahui tercapai tidaknya perubahan perilaku tersebut, maka dilakukan evaluasi pembelajaran terhadap proses hasil maupun dampak proses pembelajaran. Yang kedua, hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan guru sebagai umpan balik untuk memperbaiki atau perbaikan pembelajaran menurut uji DKK pada tahun 2016. Dan menurut Widoyoko pada tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat 3 manfaat evaluasi pembelajaran bagi guru, yaitu yang pertama ada untuk mengetahui peserta didik yang telah mencapai kompetensi atau KKM yang diharapkan. Yang kedua ada untuk bisa mengetahui tingkat ketepatan pengalaman belajar atau materi pelajaran yang diberikan. Yang ketiga, mengetahui aktivitas, strategi, media, dan teknik pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Manfaat untuk sekolah yaitu hasil belajar peserta didik merupakan cermin dari kualitas dan keberhasilan tujuan sekolah menurut Widoyoko pada tahun 2011. Menurut Merdapi pada tahun 2012, evaluasi pembelajaran idealnya mampu mendorong sekolah untuk mencapai kinerja dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Menurut Asrul DKK pada tahun 2011 berpendapat bahwa evaluasi pembelajaran bermanfaat bagi sekolah untuk merencanakan program pendidikan dan menilai ketepatan kurikulum yang digunakan. Untuk manfaat bagi orang tua yang keempat ada itu dari hasil evaluasi pembelajaran, orang tua mengetahui apakah anak-anaknya telah memperoleh hasil belajar yang diharapkan atau belum. Jadi, hasil evaluasi pembelajaran di sekolah dapat digunakan oleh orang tua untuk membimbing kegiatan belajar anaknya di rumah lagi. Bahkan, dari hasil evaluasi pembelajaran, orang tua dapat merencanakan arah pendidikan dan karir anak-anaknya di masa depan. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran itu ada dua. Yang pertama itu ada evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur capaian sebagian materi pembelajaran yang telah diajarkan, baik untuk satu kali pertemuan, satu pokok bahasan, atau beberapa pokok bahasan. Jenis evaluasi formatif mencakup evaluasi yang diberikan pada akhir proses pembelajaran ataupun melalui ulangan harian. Jika dikaitkan dengan aspek-aspek perilaku belajar, maka evaluasi terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil evaluasi formatif kemudian dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan hasil evaluasi akhir. Yaitu tadi ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setelah atau satu paket pembelajaran telah diberikan. Evaluasi sumatif akan memberikan data tentang penguasaan peserta didik pada suatu materi pembelajaran untuk menentukan posisi mereka terhadap peserta didik yang lain atau terhadap kriteria tertentu. Evaluasi ini biasanya dilakukan di akhir program pembelajaran. Misalnya, pada akhir semester, saat kenaikan kelas ataupun saat kelulusan. Ujian akhir semester dan ujian kelulusan dapat digolongkan ke dalam jenis evaluasi sumatif. Dengan demikian, menurut Arifin pada tahun 2012, evaluasi sumatif dapat dihubungkan dengan penyimpulan mengenai perbaikan dari sistem kurikulum secara keseluruhan. Ditinjau dari substansi materinya, evaluasi sumatif mencakup materi pembelajaran yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif tidak hanya semata-mata mengumpulkan data dari pelaksanaan tes,
saat ujian semester semata-mata, tetapi juga mencangkup pengumpulan data kemajuan belajar peserta didik dari hasil evaluasi formatif. Hasil evaluasi formatif biasanya juga digunakan sebagai komponen yang diperhitungkan dalam evaluasi sumatif. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yang baik dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tertentu, yakni yang pertama yaitu ada komprehensif. Evaluasi pembelajaran yang baik haruslah merupakan evaluasi yang menyeluruh ataupun komprehensif, baik dari sisi aspek perilaku yang diukur, keterwakilan karakteristik objek yang diukur, maupun substansi materi yang dievaluasi. Yang kedua ada continue. Evaluasi continue akan memberikan gambaran lebih akurat tentang perubahan perilaku yang telah dicapai peserta didik dalam pembelajaran. Ada objektif. Objektivitas evaluator akan sangat membantu memberikan gambaran yang lebih nyata tentang hasil belajar, termasuk kemungkinan adanya hambatan-hambatan belajar, sehingga dapat ditentukan tindak lanjut dan perbaikan sistem pembelajaran. Yang keempat ada akomodatif, yaitu evaluasi tersebut harus dirancang untuk mengakomodir pengukuran terhadap semua karakteristik peserta didik yang bervariasi. Adapun tahap-tahap evaluasi pembelajaran, itu apa aja sih? Berdasarkan pendekatan sistem dan mengacu pada sistem manajemen, maka sistem evaluasi dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, pelaksanaan atau implementation, dan evaluasi atau evaluating. Tahapan evaluasi pembelajaran dapat diilustrasikan sebagai diagram berikut ini. Seperti ini. Yang pertama nih ada perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pemanfaatan hasil, evaluasi, selesai. Dan gimana jika tidak tercapai? Evaluator harus mengevaluasi lagi di mana kendalanya. Terus sampai hasil yang diharapkan sesuai. Jadi yang pertama ini ada perencanaan. Gimana sih maksudnya perencanaan ini? Setiap kegiatan harus dimulai dengan perencanaan. Demikian pula halnya dengan mengevaluasi. Ada hal pokok yang harus direncanakan dengan baik. Ada beberapa, yaitu yang pertama menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, objek yang akan dievaluasi. Maksudnya di sini objek yang dievaluasi dapat berupa program kegiatan, peserta didik, peserta kegiatan, dan semacamnya. Menentukan model evaluasi yang akan digunakan tergantung dari tujuan dan objek yang dievaluasi. Jika menggunakan model evaluasi program, maka evaluator dapat memilih salah satu model evaluasi program. Antara lain model CIPP atau Context Input Process Product atau CPPO Context Input Process Product Outcome. Sedangkan jika evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi pembelajaran dengan objek peserta didik, maka evaluator harus menentukan apakah evaluasi tersebut merupakan evaluasi formatif, sumatif, atau diagnostik. Yang ketiga yang harus diperhatikan dalam perencanaan evaluasi adalah aspek-aspek yang akan diukur. Dalam konteks evaluasi pembelajaran, evaluator harus menentukan aspek dan subaspek hasil belajar yang akan diukur, tingkat kedalaman dan keleluasaan aspek yang akan diukur. Yang keempat, jenis instrumen yang akan digunakan. Dalam evaluasi terdapat beberapa pilihan jenis dan bentuk instrumen yang dapat digunakan tergantung pada tujuan evaluasi, objek evaluasi beserta karakteristiknya, aspek yang akan diukur, dan beberapa faktor lainnya. Lalu yang harus diperhatikan dalam perencanaan lagi yaitu adalah waktu pelaksanaan, personal yang terlibat dalam evaluasi, dan biaya dan sumber biaya. Kenapa sih kita juga harus memperhatikan biaya dan sumber biaya dalam perencanaan evaluasi?
Dalam konteks evaluasi yang luas dan melibatkan banyak objek evaluasi yang banyak, evaluator kadangkala perlu merumuskan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan evaluasi tersebut biar evaluasi yang sedang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua ini ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini, kualitas dan ketepatan hasil evaluasi juga dipengaruhi oleh kelancaran pelaksanaannya. Oleh karena itu, evaluator perlu merencanakan evaluasi dengan cermat. Faktor-faktor seperti karakteristik objek yang akan dievaluasi serta ketersediaan fasilitas dan prasarana adalah aspek yang perlu diperhatikan juga. Perkiraan terhadap kondisi yang mungkin dihadapi selama evaluasi juga mempengaruhi kualitas dan ketepatan hasilnya loh. Jadi yang ketiga ini ada pengolahan data. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan apa yang saya jelaskan ya. Pengolahan data ini setelah hasil evaluasi terkumpul, evaluator perlu melakukan analisis terhadap data tersebut. Jenis analisis ini sebaiknya direncanakan sejak awal. Analisis hasil evaluasi umumnya dapat dibedakan berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu ada dua, yaitu kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, evaluasi yang menghasilkan data berupa angka atau skor biasanya memerlukan analisis kuantitatif yang menggunakan model statistik. Sementara itu, evaluasi yang menggunakan hasil data kualitatif memerlukan pendekatan analisis kualitatif. Di lapangan, evaluator seringkali menggunakan kedua pendekatan ini sekaligus agar hasil evaluasi menjadi lebih bermakna. Dalam hal ini, evaluator dapat menggunakan pendekatan PAN atau penilaian acuan normatif dan dapat juga menggunakan pendekatan PAP, penilaian acuan patokan. Jadi ini seperti ini. Saya akan tuliskan ada PAN, sebentar. Oke, maaf ya teman-teman jika tulisannya jelek, nggak apa-apa ya. PAN ini tadi adalah penilaian acuan formatif. Bentar dulu ya. Penilaian acuan formatif. Pokoknya itu ya teman-teman ya. Dan PAP adalah penilaian acuan patokan. Ini beda ya, PAP dan PAN ini. Ini terdapat di pengolahan data. Nah, oke. Pendekatan PAN digunakan. Nih, pendekatan PAN ini. Pendekatan PAN digunakan jika evaluator bermaksud membandingkan antara dan menentukan posisi seorang peserta didik terhadap posisi peserta didik yang lainnya ataupun di kelasnya atau kelompok lainnya lah intinya. Kalau PAP ini penilaian acuan formatif, pendekatannya untuk digunakan jika evaluator bermaksud untuk menentukan posisi seorang peserta didik terhadap batasan atau standar tertentu, terhadap kompetensi tertentu. Beda ya, jadi PAP sama PAN ini tadi penilaian acuan normatif dan PAP ini penilaian acuan
patokan. Oke. Jadi di sini ada pemanfaatan hasil. Lalu hasil ini pada saat merencanakan evaluasi, evaluator harus menetapkan untuk apa hasil evaluasi ini dimanfaatkan. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi evaluasi, yakni fungsi penilaian, fungsi diagnostik, fungsi penempatan, atau fungsi motivasi. Evaluator dapat mengharapkan sebagian atau semua fungsi tersebut sebagai manfaat evaluasi. Nah, yang terakhir ini evaluasi, teman-teman. Yang maksud dengan tahap evaluasi dalam hal ini adalah melakukan penilaian terhadap keberhasilan dari tahapan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator. Dengan kata lain, tujuan evaluasi tidak dapat dicapai karena adanya berbagai hambatan. Sebagai contoh, ketika merencanakan dan melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran, guru ingin mengetahui sebaran kompetensi peserta didik dalam rentang nilai yang merata, yakni sangat kompeten cukup, kompeten kurang, kompeten tidak kompeten. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata sebagian besar, kita ada di tahap ini ya, ternyata sebagian besar peserta didik termasuk dalam kategori tidak kompeten, berarti tidak tercapai ya. Lalu gimana sih solusinya? Sehingga guru akan membuat dugaan penyebabnya antara lain karena sistem pembelajaran yang kurang efektif atau pembelajaran kurang efektif, atau bisa jadi instrumen dan proses evaluasinya yang kurang baik. Dengan demikian, guru selaku evaluator akan menilai kembali kualitas pembelajaran dan mengevaluasi sistem pembelajaran yang ada. Jadi, ketika tidak tercapai, evaluator harus mengevaluasi lagi apa yang membuat hal itu tidak tercapai. Baik, tadi di sini saya sudah menjelaskan tentang tahapan-tahapan evaluasi. Ada tadi yang pertama perencanaan, tetapi dalam perencanaan itu harus ada pokok yang direncanakan dengan baik dan terencana. Seperti yang pertama tadi, menentukan tujuan evaluasi, objek yang akan dievaluasi, aspek-aspek yang akan diukur, jenis instrumen yang akan digunakan, waktu pelaksanaan evaluasi, personal yang terlibat dalam evaluasi, biaya dan sumber biaya. Dan yang kedua tadi, dalam diagram tadi ada pelaksanaan. Dan yang ketiga ada pengolahan data, pemanfaatan fungsi dan manfaat, dan evaluasi. Baik, kalian jika ingin paham, kalian harus mendengarkan dengan baik dan seksama ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.